Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Semoga Anda sekalian selalu diberi kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Ya, kita di Sujoko Channel. Ya, kita akan belajar kuat medan listrik. Materinya ya. Oke, mengingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe. Semoga channel ini bisa membantu Anda sekalian. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah belajar Anda sekalian bisa menganalisis kuat medan listrik. Ya, medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila suatu benda bermuatan listrik berada di daerah tersebut, maka akan mendapat gaya listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik ya, berupa elektron, ion atau proton pada ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik termasuk dalam medan vektor. Jadi nanti ini besaran vektor ya. Arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami benda tersebut. Nah, kita dikasih ilustrasi ini gambar. Ya. Ini ada muatan positif, maka arah medannya, garis-garis gayanya dia keluar dari muatan. Kalau muatan negatif, arah garis gaya-gayanya dia masuk ya. Apabila dua muatan yang sama-sama positif didekatkan, maka dia akan saling tolak menolak. Jadi dia sama-sama keluar gitu ya. Begitu juga ketika dia negatif sama negatif. Bagaimana kalau negatif sama positif? Yang di positif dia masuk, yang di negatif dia keluar ya. Semakin di dekat ini maka garisnya semakin padat, artinya dipengaruhi oleh medan listriknya semakin kuat gitu ya. Oke, kuat medan listrik itu sendiri yang kita pelajari di materi ini. Baik, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh jarak terhadap kuat medan listrik. Ya, kita dikasih ilustrasi muatan pertama dengan jarak R1, maka E-nya seperti itu. Bagaimana kalau jaraknya dirubah? Ini jaraknya jadikan R2 ya, makin jauh itu maka medan listriknya, E-nya, kuat medan listriknya makin kecil ya kalau makin jauh. Bagaimana kalau didekatkan? Di muatan ketiga, R3-nya kecil, maka kuat medan listriknya dia membesar. Nah, ilustrasinya begitu ya. Ini artinya bisa disimpulkan bahwa ketika muatan positif di gambar awal tadi, dia kuat medan listriknya dia keluar, menjauhi ya. Bagaimana pengaruh besar muatan terhadap kuat medan listrik? Ya, ini besar kecil muatan. Kita ilustrasikan muatan pertama dengan jarak R1, maka E-nya seperti itu. Bagaimana kalau dikecilkan dia muatannya dengan jarak yang sama, yaitu R2 sama dengan R1 ya, karena muatannya kecil maka E-nya juga mengecil dia. Bagaimana kalau kita perbesar muatannya dengan jarak yang sama, yaitu R3 sama dengan R2 sama dengan R1, maka E-nya dia membesar. Nah, ini bisa dibuat kesimpulan kan? Jadi semakin besar muatannya, E-nya akan semakin besar ya. Semakin kecil muatannya, maka E-nya akan semakin kecil. Pengaruh jarak terhadap kuat medan listrik ini bagaimana kalau kita tinjau muatan negatif ya, biar Anda sekalian bisa membandingkan ya. Ini muatan negatif, maka E-nya dia menuju ke muatannya ya, mendekati dia E-nya ya. Kita bandingkan sekarang jaraknya, bagaimana kalau jaraknya dijauhkan E-nya, maka E-nya menjadi lebih kecil daripada ini. Bandingkan saja. Bagaimana kalau didekatkan jaraknya, diperkecil, maka E-nya akan menjadi lebih besar. Kelihatan ya, jadi makin mendekat dia E-nya makin besar, makin menjauh E-nya makin kecil. Untuk muatan positif dia menjauhi, untuk muatan negatif dia mendekati. Nah, ini pengaruh besar muatan terhadap kuat medan listrik untuk muatan negatif. Kita lihat untuk muatan pertama dengan jarak R1 seperti itu E-nya. Bagaimana kalau dikecilkan muatannya? Untuk jarak R1 sama dengan R2, maka E-nya akan menjadi lebih kecil. Kalau muatan diperbesar dengan jarak yang sama R3, ya R3 sama dengan R2 sama dengan R1,
maka E-nya akan menjadi lebih besar. Maka bisa disimpulkan juga seperti muatan positif, muatan negatif, semakin besar muatannya maka kuat medan listriknya semakin besar ya. Oke, arah medan listrik ya. Arahnya sesuai yang tadi bisa disimpulkan kalau oleh muatan positif dia menjauhi muatan ya. Kalau oleh muatan negatif ya, maka dia akan mendekati muatan E-nya ya. Ini nanti konsep inilah yang nanti kita pakai untuk mengerjakan beberapa kasus ya. Bagi besar kuat medan listrik ya, kita tahu bahwa E sama dengan KQ per R kuadrat gitu ya. Kita punya persamaan ini bisa diturunkan juga bahwa E-nya sama dengan F per Hi muatan uji gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Yang jelas untuk E-nya sama dengan KQ per R kuadrat. Variabelnya, keterangannya apa? E-nya kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, Q-nya sama muatan listrik, satuannya kolom, R-nya ini jarak titik ke muatan ya, atau jarak muatan ke titik, satuannya meter, dan K-nya adalah sebuah ketetapan yang harganya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ingat ya, muatan positif arah E-nya menjauhi muatan, muatan negatif arah E-nya mendekati muatan ya. Kita perlihat gambar lagi supaya mengingat-ingat, semakin sering dilihat maka kita akan semakin paham ya. Kalau muatan positif dia E-nya akan menjauhi ya. Kalau muatan negatif dia E-nya akan mendekati ya. Tadi sudah kita simpulkan di awal. Oke. Terima kasih. Demikian penjelasan untuk kuat medan listrik, semoga bisa membantu. Ya. Sekali lagi mengingatkan supaya keberlangsungan channel ini bisa terus-menerus. Tetap semangat, silahkan subscribe yang belum subscribe. Ya, untuk lebih jelasnya silahkan lihat Soja soal jawab ya. Sudah saya sertakan di sana beberapa contoh soal yang ada di sesi Soja. Ya, demikian. Semoga Anda sekalian bisa membahagiakan diri Anda sendiri, membahagiakan kedua orang tua Anda, dan membahagiakan orang-orang yang mencintai Anda. Dan sekali lagi kita selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.